Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju rumah Allah, ruangan yang sama-sama kita cintai ini, dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan rezeki yang halalan, thayyibah dan katsira, sehingga bisa menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya kira-kira yang paling rami kini jamaah ibu-ibu atau apa-apa? Ibu-ibu. Yang paling rami. Kalau ditanya penghuni Narakoko yang paling banyak ibu-ibu atau apa-apa? Lai jujur ibu-ibu kiranya ya Pak. Tapi kalau kita tengok di ruanganku Bapak Ibu, bantuannya yang paling banyak masuk sarugoko ibu-ibu insyaallah. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, kalau jamaah rami ko ya senang hati kita mencari itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ke Bapak Ibu, ambo ingin magiah pilihan mana rancak kita bahas. Jadi pilihan yang pertama kita akan membahas mengenai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 4 sifat yang lebih besar daripada dunia beserta isinya. Jadi walaupun mungkin andaikan kita hidup biasa-biasa saja, tapi kalau memiliki 4 sifat kokoh, kita jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, kita akan membahas mengenai dosa-dosa lisan. Karena coba jujur Bu, Ibu punya ndak besti yang suku mangkunjiang Bu? Punya Bu? Punya. Kira-kira orang yang suka manggunjiang, kira-kira dosa dan hukuman yang Allah berikan untuknya. Kira-kira hukuman dosa-dosa bagi yang diakibatkan oleh lisan yang indah bertulang. Itu yang akan kita bahas di pilihan yang kedua. Sedangkan pilihan yang ketiga, kita akan membahas mengenai kitab Irsyadus Salikin min Akhta'il Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang mana judulnya kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Jadi apa saja kesalahan-kesalahan tersebut, itu yang akan kita bahas di pilihan yang ketiga. Nah, kira-kira di antara 3 pilihan itu mana rancak kita bahas Bapak Ibu? Yang ketiga. Kalau Ibu yang ketiga. Kalau Pak yang mana kira-kira Pak? Yang ketiga je Bu? Yang ketiga Bu? Jadi insyaallah berarti selama sampai waktu kita habis, kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Bakok penting bagi kami membahas mengenai kesalahan ketika salat, karena ustaz-ustaz yang membahas mengenai masalah fikih ibadah, terutama masalah salat kok banyak nan mantap-mantap Bapak Ibu. Tapi hanya segelintir saja yang membahas apa saja kesalahan-kesalahan
yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Mudah-mudahan lapih dari kajian kita kini, bertambah pemahaman kita, semakin sempurna kualitas salat kita di tahun baru kini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kitab rujukan kita itu kitab Irsyadus Salikin min Akhta'il Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Bapak Ibu bisa beli di toko buku Irama Bukit Tinggi. Tanya saja judul kitab tersebut. Nanti ibu akan diagih terjemahannya secara bahasa Indonesia insyaallah. Baik, masuk kita kepada kesalahan pertama. Jadi bagi Bapak Ibu yang mencatat, silahkan mencatat. Kesalahan pertama yang banyak dilakukan oleh umat Islam ketika melaksanakan salat. Yang pertama, menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Itu yang pertama tuh. Menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Contoh misalkan mereka, kira-kira untuk ibu-ibu boleh tak kita pakai mukena yang warna-warni? Boleh tak Bu? Boleh. Atau contohnya Pak, apa sembahyang pakai baju kaos boleh tak Pak? Boleh. Selagi menutup aurat, indak tembus pandang, indak ketat, boleh. Tapi ingat, ada satu hal yang sering diabaikan oleh jamaah kita. Pakaian yang dikenakan kok layak atau indah kira-kira. Contoh misalkan ibu-ibu pakai mukena yang gambar bunga-bunga boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan amakku muanya lah ampe 10 tahun, lah 50 tahun, 60 tahun, tapi pakai mukena gambar Elsa Frozen. Cocok atau tidak kira-kira? Indah tu. Nah, atau contohnya amakku Masya Allah, iku mukenahnya panuh manik-manik tu. Banyak silau-silaunya, sehingga setiap kali mukenah ko kane lampu musaji, onde tas silau apa dia matu amak di belakang di sampingnya. Nah, kira-kira awak pakai mukenah yang mengganggu kekhusyukan orang dalam melaksanakan salat boleh atau tidak? Tak boleh ada Bu. Atau contohnya Pak, misalkan ambo kadang ketika salat Jumat tu ketika salat Jumat itu kadang ditengok apa-apa ko suko bana saf ko ranggang-ranggang. Sehingga ketika orang khutbah Jumat saf ranggang-ranggang, ada abang-abang masuk dari pintu luar tapaso dilangkahinya apa-apa ko yang sedang duduk pandang khutbah. Dan apa-apa yang sedang berang koko itu tambah kesal mencari abang ko bakok gitu karena tulisan di belakang punggungnya emang masalah buatlah. Tengok mana dia. Onde sakit hati nak baca tu Pak. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sepanjang awak salat onde tak baca je tulisan-tulisan di belakang punggung orang tu. Ada tak orang yang mau itu sembahyang Bu? Ada. Apalagi ketika misalkan contohnya masuk-masuk pemilu Pak. Salah satu pemimpin itu adalah apa-apa pakai tulisan baju di belakang baju ko tulisannya kalau saya terpilih saya akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Wah, contoh. Sehingga yang terjadi apa kok ketika sedang sembahyang atau baca je tulisan tu. Boleh atau tak kira tu? Indah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berpakaian, pakaianlah yang tidak mengundang perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Nah, makanya untuk ibu-ibu, ibu ingin pakai mukena warna apapun boleh. Ingin menggunakan gaya apapun boleh. Yang penting syaratnya ada ampe. Yang pertama apa tadi itu Bu? Menutup aurah. Yang kedua tidak tembus pandang. Yang ketiga tidak ketat dan yang keempat layak. InsyaAllah kalau terpenuhi sampai pokok, ibu nio pakai mukenah gambar apapun, warna apapun, desain manapun, terserah boleh Bapak Ibu. Lalu cik tu Pak. Kini sebelum kita masuk kepada poin yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai poin yang pertama tadi. Silahkan. Lanjut. Kesalahan kedua yang banyak dilakukan oleh umat Islam ketika melaksanakan salat, mengenakan pakaian yang menutup aurah. Contohnya Pak, laki-laki. Ambo jujur Pak, ambo salah satu alasan ambo suka pakai jalabiah Pak.
itu walaupun ambo solat dalam gerakan apapun, ambo bisa pastikan aurah ambo pasti tertutup. Tapi kadang, contohnya Pak, Abang pernah tidak sembahyang di belakang seseorang yang badannya kokoh, sehatnya sabaleh tiga baleh jombo Pak. Gapuk misalkan tu Pak. Yang mana Pak koko pakai udah yang di muka, wak koko pakai baju kaos, pakai celana jeans. Ketika tagak pemandangannya le aman-aman saya Bu. Nah, tapi ketika inyo rukuk, Allahu Akbar. Inyo rukuk bajunya tageser kate, celananya talorot kesakete ke bawah. Lah, kata kita dalam hati, de rukuk selama deko bantunya apalagi kalau sujud deko. Sehingga ketika orang sujud, Allahu Akbar, de na'udzubillah, nampak celengannya Bu. Kira-kira Pak, andaikan kita laki-laki, maaf cakap, nampak bagian belakang bawah kita. Pertanyaannya, salatnya sah atau tidak? Tidak sah dong. Atau apa-apa misalkan inyo merokok, kemudian ketika merokok tadi abunya yang masih hangat tadi jatuh di serawai, sehingga tabuik lubang sakete, yang mana lubang tadi nampak kulit pahonya walaupun hanya sakete. Sembayangnya sah tidak tahu Pak? Indah ada Bu. Dan ibu pun yang senyum-senyumnya dulu. Kadang amak aku ketika sembayang nampak ujung kakinya. Pertanyaannya, semua ibu sah tidak? Sah tidak? Jawabannya indah. Makanya untuk bapak ibu, kalau bisa ibu barangke dari rumah, sembahyang kamu saji pakai kaos kaki. Tapi Ustaz yang membuat mukena ambo tersingkap kan angin Ustaz. Kalau ambo tuntui saya ke anginku di hari kiamat boleh ada Ustaz? Ada dah Bu. Yang mana awak tetap pakai kaos kaki. Makanya untuk bapak ibu hati-hati. Ibu kalau sembayang wajib menutup aurah. Kini pertanyaannya aurah ibu yang mama saya. Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kini pertanyaan Bu, yang standar muka ko yang mau? Bateh ateh muka ko yang mau kira Bu? Bateh tumbuh rambut yang wajar. Yang kalau kiri kanannya paku-paku talingo kiri, paku-paku talingo kanan. Kalau bagian bawahnya sampai dagu atau sampai lihi ya? Sampai dagu. Jadi kalau misalkan contohnya Bu, contoh ibu kalau sembayang mukenah ibu koko sampai lihi atau sampai dagu? Sampai dagu Pak. Dan awak laki-laki harus tahu Pak, karena mungkin awak punya ranggai, punya istri, punya anak, yang mana aurahnya terbuka, inyo mukenahnya sampai lihi, nampak lihinya, maka solatnya dianggap tidak sah. Kemudian Bu, aku kalau tangan kan telapak tangan tu, batai aurah kita ko yang mana kira tu Bu? Yang aurah koko punggung telapak tangan saja, punggung itu aurah atau sampai pergelangan tangan? Atau berubah pertanyaannya, punggung tangan ibu itu aurah atau tidak? Mau ulang balik, punggung tangan ibu aurah atau tidak? Punggung tangan aurah atau tidak? Kalau Imam Abul Hasan An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyebutkan bahwa aurah perempuan itu Bu, sampai pergelangan tangan. Maksud yang telapak tanganku maksudnya mulai dari siku sampai ke siku itu indah aurah. Yang maksud itu muka dan belakang. Jadi demi Allah Bu, kalau ibu nak percaya, jombo ibu tanya ke Ustaz Asyam Hafiz, tanya ke Buya Yahya, tanya ke Ustaz Abdul Somad, itu tanya ke ustaz-ustaz yang paham masalah Syafi'i, beliau akan mengatakan bahwa aurah perempuan batinnya sampai pergelangan tangan. Ma bukti dalilnya yang lain Ustaz? Ibu misalkan sedang melakukan perjalanan, di atas bus tu ada laki-laki. Leka mungkin ibu kira-kira misalkan tayamum ibu gulang lengan tangan Bu? Bagus tak mungkin? Karena ikoko adalah
aurat. Solusinya tuh saat ibu ndak usah siang-siangan lengan baju, ibu cukup tayamum sampai di siku saja tuh. Itu tayamumnya sah tuh. Atau contohnya Pak, misalkan lah berusia lanjut model almarhum ayahandamu Bu. Itu ketika beliau barang ke umroh, itu Januari 2024 ke petang, itu kan beliau kok tremor tangannya Bu. Tak bisa beliau membuka kancing baju tu karena gemetaran. Nah, jadi beliau tuh ketika misalkan tak bisa baru dua tiak sebentar, beliau cukup bertayamum sampai pergelangan tangan. Lah, jadi tidak ada cerita untuk terbuka aurah ketika melaksanakan solat. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Yang jelas punggung tangan tak aurat. Insya Allah Bu, perkataan Amboko bisa dipertanggungjawabkan. Punggung tangan tidak aurah. Atau contohnya Ibu masa solat tidak ada mukenah. Kadang mukenah di musola-musola di perjalanan tu kan baun Bu. Kadang aku bingung ku baun-baun bana gue. Kadang singgo amak ko nya ndak nyusum bayang pakai mukena, amak tadi pakai jilbab dalam, pakai kaos kaki, kemudian bajunya kok kana mau ko korset atau manset. Manset. Jadi manset ini pakai Allahu Akbar. Sembahyang sah tu ndak? Sah. Walaupun punggung tangan nampak tapi salatnya tetap sah. Ada hadisnya kan? Ada hadisnya. Ada Bu. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ibu tanyalah sama ustaz-ustaz yang paham masalah fikih, beliau akan menjawab hal yang sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Tadi dua baru yang tercatat sama Ibu Ustaz. Bismillah. Menutup aurat sama tidak tembus pandang. Dua lagi Ustaz. Yang pertama itu pakaian yang dikenakan menutup aurat. Kemudian yang kedua Tidak tembus pandang. tidak tembus pandang. Yang ketiga tidak ketat. Dan yang keempat layak. Layak aku maksudnya koko Ustaz, layak aku mau deko Bang. Apa sembayang tapi pakai celana 3/4 tambah baju dalaman kau pun singlet. Jadi aku pakai singlet putih, kemudian pakai serawat 3/4. Solatnya sah tidak Bang? Sah tidak Bang? Jadi aku dalam segala solatnya auratnya tertutup. Kan aurat laki-laki ketik Pak dari lutut sampai usai. Aku pakai serawat 3/4. Yang mana batai hujung serawatku di tulang karyangnya Pak. Kemudian pakai sembayang pakai singlet. Solatnya sah tidak Pak? Sah. Auratnya tertutup tapi tidaklah layak. Kalau ada apa-apa sembayang mau itu kurang ajar. Sedangkan apa saja datang hadir ke ruanganku pakaiannya cari apa-apa kita ganteng Wah. Apalagi masa bertemu dengan Allah pakaian begitu saja. Jadi itu makanya Bapak Ibu, salatnya sah tapi tidaklah layak, tidak sopan. Silakan. Nah, ingat Ibu tujuan Ibu datang ke masjid koko untuk dapat pahala tu dapat dosa. Dapat pahala. Tapi percaya tu indak banyak padusi-padusi datang sembahyang kamu saji, tapi ternyata sepanjang perjalanan pulang pagi tadi inya mendapatkan dosa. Dari mana dosanya tu Ustaz? Dari aurah yang inya buka ditengok oleh laki-laki di sepanjang jalan. Ditengok je apa kau kalau mencalik kaki ibu atau aurah ibu nampak betis ibu berdosa atau tidak kira apa? Kau capek nak dosa kau Bu? Kalau indak sengaja, misalnya kau lagi jalan, astagfirullah. Jadi yang sepersekian detik kau Bu, itu nak berdosa, itu malah rasaki tu Pak. Rasaki tu Pak. Rasaki tu Pak. Lagi putih ya. Rezeki tu. Tapi kalau astagfirullahaladzim, diulangnya mana tengok balik. Itu baru dosa tu Pak. Jangankan betis Pak, jangankan betis misalnya lalu di muka rumah orang. Kemudian lagi lalu di jalan gang misalnya kan. Kebetulan maaf cakap orang padusi yang punya rumah itu misalkan keluar dari kamar mandi pakai handuk saja. Jadi kau tak buka, kau paho tak buka. Mungkin dek padusi tadi manutik pintu agak takarehan, tak kaji tadi namanya laki-laki tu refleks mencalik Pak. Astagfirullahalazim. Ditengok balik tu dosa tu Pak.
Jadi yang sekali itu indak badosa bu. Tapi ibu yang membuka aurat sepanjang perjalanan tadi, ibu badosa. Makanya untuk ibu-ibu kalau kita kamu saji pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Iya. Pakai mau sembahyang tapi mau dibuang. Kau ada pertanyaannya kau penting mau sampaikan. Karena banyak jamaah salah faham di siku tu bu. Contoh misalkan mereka apa? Ambo ndak usah makan ibu yang apa karena ibu lah kanai dari tadi acuk kanai dari tadi. Coba apa kalau misalkan mereka apa sembayang. Nah, indak sangajo. Iko indak sangajo dah Pak. Indak sangajo tabuka nampak bagian belakang bawahnya Pak. Jadi maaf cakap nampak bagian punggung bawahnya tu. Nah, sembayang apa kau sah tidak kau? Apa? Kalau ibu tidak sah. Kalau apa awak sebagai pelakunya Pak. Jadi ada apa sembahyang mungkin celananya terlalu talorot sehingga nampak bagian bawah tu Pak. Apa sembahyang apa sah tidak? Nah, kalau apa sah. Kalau apa sah. Kalau ibu enggak. Apa cakap laki bini kau Pak? Ingat. Memang dalam hadis disebutkan innallaha tajawaza li an ummati thalathah. Allah ampuni dosa umatku untuk 3 perkara. Yang pertama al-khoto'u, indak sangajo. Jadi kalau misalkan indak sangajo terbuka aurat, ini tidak berdosa. Tapi sah atau tidaknya salat tetap dianggap tidak sah. Nah, yang jadi masalahnya adalah bukan sah tindaknya, inyo tahu atau indak. Nah, itu masalah. Misalnya kayak istri ambo. Istri ambo misalkan kebetulan lagi sholat di rumah. Nah, jadi ambo ketika anak ambo ketek-ketek dulu, ketika masih ketek-ketek umur 1-2 tahun tuh, anak ambo memang orang istri ambo sembahyang di rumah. Kok gitu? Pernah anak ambo koko dibawa kamu saji, ketika itu tuh tagak di samping istri ambo, baru salayang sabanta talengah sabantala tibu anak ambo di dakik kepala imamnya tendangnya kepala imam tuh. Ya namanya anak ketek tuh masih alun barakah. Nah, kalau kini ya barakah. Nah, jadi istri ambo ketika itu sholat di rumah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikir, doa. Pas lagi zikir doa, ambo masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk ambo di dakik sofa, sampai istri ambo salat. Ambo tengok istri ambo, sayang katanya. Ambo panggil istri ambo masih sayang, dek baru sampai tahun nikah baru. Nanti kalau 20 tahun nikah mungkin bawa wow kami di rumah. Kalau gini masih sayang katanya. Sayang katanya, itu rambut kamu keluar tuh. Iyo katanya. Iyo, de batu salat ambo lesah tuh katanya. Ya. Inyo kini kalau tahu kan kamu gitu. Inyo wajib maulang salatnya. Tapi kalau indak tahu, misalkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sembahyang, manangi anak ambonyo baru jago. Kalau anak ketik jago tuh kan manangi tuh. Nah, iya Faras, mama lagi salat sayang. Dibukanya mukena istri ambo, dilipeknya langsung pergi ke kamar. Istri ambo ndak tahu kalau auratnya terbuka, salatnya tetap sah tapi dia tidak berdosa. Sama modeko, ibu misalnya pergi ke pasar. Ibu lah dalam keadaan berwuduk gini kok, Bu. Ibu dia berwuduk, Bu? Lai, ibu berwuduk. Pak ibu ke pasar, pas magih pitih ke penjual, indak sengaja tersentuh tangan penjual tu, Bu. Wuduk ibu batal atau tidak? Tetap batal, tapi ibu berdosa atau tidak? Tidak. Atau contohnya Pak nan bujang-bujang gadih-gadih, laki-lakiku keluar dari rumah dalam keadaan berwuduk, basuh aja ceweknya. Cewek koko duduk di belakang motornya, memang kadang pegangan tangan cewekku kecepatannya 20 km per jam. Tapi tangannya koko kadang dipaciknya paru atau ngarik kok. Tersentuhlah bagian misalnya kok paru atau tangan lengan laki-laki tadi. Ini wuduknya batal atau tidak? Batalnya badosa tidak? Badosa. Nah, jadi makanya untuk Bapak Ibu, walaupun salat itu tidak sengaja tersingkap aurah, salatnya tetap batal karena syarat sah salat adalah sitrul aurah, menutup aurah gitu. Lanjut? Iya. Kalau suami awak mengacawa, awak duduk kata. Mengacawa gini kok. Oh menyentuh, Masya Allah.
Kalau suami awak menyentuh awak, wah contohnya apa misalkan, mah bapak barangkek sembayang dulu mah katanya, disalah diciumnya tangan wak je bini wak kikero. Pertanyaannya Pak, wudu awak batal atau tidak Pak? Hah? Oke, coba mau tanya ke ibu dulu. Ibu buat batal, menurut ibu batal atau tidak? Tidak. Kalau Pak batal atau tidak? Hah? Tidak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, suami istri itu bersentuhan membatalkan wudu. Nah, batalkan wudu. Bah, kok batal wudu tuh Ustaz? Karena hakikatnya suami itu bukan mahram. Karena kalau suami itu mahram tuh, awak tak boleh nikah itu suami dah. Nah, karena mahram itu adalah orang yang kalau kita bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudu, tidak boleh menikah dengannya, dan ketika bersentuhannya tidak berdosa. Suami itu tak boleh, dah bukan mahram tu. Nah, yang mahram dalam pernikahan kau siapa kira bu? Mintuo samo minantu. Contohnya Pak, apa nikah sama ibu, sepanjang pernikahan apa menyentuh ibu, itu apa nak ada baduso ibu, nak ada baduso. Tapi ketika apa lah cara ibu, apa sentuh ibu baduso tu tak menyentuh baduso. Tapi andaikan apa nikah sama ibu, kemudian apa salami mintu apa. Jadi bu, ambo barangkek kerajo dulu ya bu. Ya bu. Kiranya awak carayan anaknya. Awak lah carai jo anaknya. Awak masih boleh tak bersentuhan dengan mantan mintu awak? Boleh. Jadi mintu minantu kau buat itu mahram sampai mati tu bu. Jadi misalkan apa misalnya, apa nikahi seorang perempuan, kemudian maaf cakap apa lah bergaul sama inyo, kemudian apa kanlah status lah mintuo sama orang tua daripada situ. Kiranya apa tengok mintuo pada siapa kau kiranya lebih rancak daripada anak lain. Apa carayan anaknya, tapi apa lah bergaul sama anaknya, boleh hendak apa nikah sama mintuonya? Enggak. Jadi mintu minantu tu sampai mati tu bu. Nah, beda dengan istri. Kalau istriku itu halal ko hanya dalam masalah pernikahan saja. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah, suami istri bersentuhan membatalkan wudu. Tapi kalau ditanya ke pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila, suami istri tidak membatalkan wudu. Nah, bukti dalilnya, Rasulullah ketika hendak melaksanakan salat, Sayyidah Aisyah mencium tangan beliau. Pendapat yang kita pakai, kalau bapak ibu tanya ke ambo lebih memilih pendapat ulama Syafi'iyah, suami istri bersentuhan membatalkan wudu. Kalau ibu batal atau tidak? Batal. Ada ibu tidak? Kalau pak batal atau tidak? Batal. InsyaAllah. Nah itu. Lanjut ya bu. Lanjut. Kesalahan ketiga yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Nah, kesalahan yang ketiga, menahan buang air ketika hendak melaksanakan salat. Nah, buang air di situ maksudnya kira tu bu? Buang air, misalnya contoh maaf cakap pipis sama buang yang misalnya BAB gitu bang, buang air besar. Pertanyaannya, boleh hendak awak menahan pipis ketika sedang salat? Boleh atau tidak? Boleh hendak awak menahan pipis ketika sedang salat? Ustaz, apa hukum menahan buang angin dan buang air ketika melaksanakan salat? Hukumnya makruh. Apa arti makruh? Lebih boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau BAK dan BAB kau awak sasak pipis, sasak keraya bana-bana sangai bu. Saking sasaknya tu bu, tatuka bacaan rukuk jo bacaan sujud bu. Kalau lo urek-urek lihia wak lo menahannya tu bu. Nah, pertanyaannya bu, marancak wa batalkan atau kita lanjutkan? Batalkan. Kini pertanyaannya Ustaz, kalau seandainya itu kami batalkan salat kami itu Ustaz, kami batalkan salat kami, awak sasaknya kok paslah rakaat yang kampek sabantale salam, kiranya pas awak pai ke bawah, awak ulang wudu balik, naik akate imam Assalamualaikum warahmatullah. Oh, ternyata orang lah selesai sembahyang bu. Pertanyaannya, awak masih dapat pahala salat berjamaah atau tidak? Masih pernah dapat atau tidak?
Dapet. Ada dalilnya tuh Ustaz? Ada. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, faman hamma bihasanatin, kalau kalian itu memiliki niat untuk berbuat baik, falam ya'malha, karena uzur ndak jadinya melakukan perbuatan baik tadi, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah masih mencatat baginya satu pahala sempurna. Jadi kalau ibu sedang solat, ada uzur yang membuat ibu harus membatalkan solat, ibu tetap dapat pahala. Nah, tapi kalau indak karena uzur, misalkan ibu sedang solat, HP walataan di atas sajadah, layarnya maduk kateh. Pas sedang solat, tiba-tiba ada yang nelfon. Siapa yang menelpon? Kurir JNT. Paket. Onde dia kata ibu, onde paket skincare dan tiba. Masya Allah. Akhirnya emak aku batalkannya solat. Pai nyoba lari pulang membiak paket, baliknya kamu saji, kira pas balik kamu saji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sembahyang. Apakah masih dapat pahala salat berjamaah? Tidak itu. Nah, karena ini membatalkan salat bukan karena uzur syar'i. Makanya untuk Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, awak kalau sasak buang air ketek, buang air gadang, bahkan buang angin bu, yang bisa mengganggu kekhusyukan salat kita, batalkan. Nah, batalkan, tidak ada masalah karena itu uzur. Nah, apalagi ibu-ibu apa-apa yang menahan buang angin, itu kadang galau tu bu deh. Kalau talapeh ba'ala kokoha. Kalau babunyi, awak yang malu. Kalau ndak babunyi, orang sabalik mati. Galau. Sehingga galau ibu. Kalau lama itu kita batalkan salat. Pahala tetap sama. Iya. Kau sembahyang di rumah, Ustaz. Kebetulan ada orang ngetok pintu. Oh, ada orang ngetok pintu. Baik. Misalkan sholat atau Kau ada pertanyaan rancak je cek Bapak Ibu. Ada sedang salat di rumah, misalkan salat duha. Apa salat duha? Ibu salat duha, misalkan pintu rumah awak kunci, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, paket. Hah? Kok contoh? Percayalah bu, paket itu adalah kalimat yang paling membahagiakan Rasul tu. Karena lawak tunggu-tunggu berhari-hari itu Nah, awak sedang solat, boleh tak awak mengecek mereka? Tunggu, sedang solat. Boleh tak kira tu? Tak boleh bu. Karena itulah dalam kitab Irsyadus Salikin min Akhta'il Musallin, itu beliau pernah mengatakan bahwa berdehem dalam salat ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang diperbolehkan ketika melaksanakan salat, contohnya Pak, misalkan apa ibu sedang salat. Kalau laki-laki itu murahnya bu, caranya ingin magih tawadud orang di luar sedangkan awak di dalam sedang salat, jaharkan bacaan takbir wahu. Iya Pak. Misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Bagi laki-laki itu tidak masalah, karena laki-laki boleh menjaharkan. Tapi Ustaz, kamilah panik-panik membaca Allahu Akbar, tapi abang-abang kurirku pakak Ustaz. Nah, itu beda cerita itu Pak. Tapi bagi ibu-ibu, boleh hendak ibu mengecek Allahu Akbar? Boleh atau tidak? Tidak. Karena suara ibu ketika salat itu aurat. Itu bahasa solusinya berdaham. Nah, intinya orang ngecek ke kurir kau, woi, tunggu ada orang di dalam tapi sedang ada urusan. Tunggu sebentar dulu. Jadi makanya untuk Bapak Ibu berdaham boleh kok dalam melaksanakan salat. Tanya, ada awak salat. Tu orang tu menokok pintu. Tapi hanya saya membuka pintu tu diam. Ada orang solat. Awak anyang berbalik tempat solat tu kan nak ngecek tu orang anyang. Oh, misalnya awak sedang solat. Akhirnya awak buka pintu anyang-anyang, kemudian balik ke solat balik. Baca hati ke? Baca hati ke?
Kalau jarak antara kita jo pintu lain mungkin 1 meter 2 meter, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi anggaplah ambo sembayang di siku, pintu yang mau buka pintu luar tu Pak. Yang di bawah. Oh deh, Masya Allah. Andaikan Bu, kita misalnya kita sedang salat, kita buka saya anyang. Oh, salat anyang. Salatnya sah tidak Bu? Batal. Kok batal Ustaz? Rasulullah mengatakan uskunu fis salah, tenanglah kalian melaksanakan salat. Indak boleh bergerak kecuali gerakan salat. Kecuali situasinya darurat. Misalkan contohnya Bu, awak sedang salat, HP berbunyi, awak matiin, tak masalah. Tapi kalau sampai membuka pintu, salatnya batal, ulang balik dari awal. Nah itu. Walaupun dakik. Nah, walaupun dakik. Kecuali misalnya HP bunyi Bu. HP kalau berbunyi kok matikan wajib atau tidak? Wajib tak matikan? Wajib. Apalagi ketika HP kau berbunyi, ringtone-nya lagu statue. Itu wajib mematikan tuh. Nah makanya ibu-ibu kalau masih tutup lanjutkan sholat. Tapi kalau sampai harus buka pintu, atau contohnya anak menangis di kamar, atau ada orang jatuh di rumah, batalkan sholat, laksanakan tuh. Tidak ada masalah. Terima kasih. Nah ulang. Iya. Kalau misalnya ada sarang salat, Ustaz baca ayat. Itu kan buka Al-Quran itu bisa dia baca Al-Quran itu ayat. Jadi awak sedang sholat. Iya. Ayatnya Andaikan kita sedang sholat, kita sambil membaca Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? menghafalkan yang doa baca jadi latihan tuh jadi di Al-Quran juga. Atau misalkan contohnya kita melaksanakan sholat, kita membaca surah yang sedang kita hafal. Tapi kadang kalau surah yang kita hafal itu kan kita kadang lupa ujungnya. Nah, jadi pertanyaannya, boleh tidak kita buka Al-Quran untuk mencalik? Misalkan contohnya Al-Quran walataan, misalnya Al-Quran walataan di siko, misalkan awak salat di siko. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladhis. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi percaya atau tidak, membaca Al-Quran ketika sedang salat boleh. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya hanya berlaku bagi salat sunnah. Kalau Bapak Ibu ingin mencalik, pergilah Bapak Ibu jalan-jalan ke negara Arab tu, ke Mesir, terutama di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan tu, itu rata-rata tiap masjid di negara Arab satu malam ko membaca 1 juz tu. 1 juz Bu. Ada Al-Quran gadang di dekat sajadahnya. Kalaupun Al-Quran tadi indak gadang, Al-Quran ketek, Al-Quran tadi yang bisa dipacik, bukan yang Al-Quran sekadang-kadang ibu pacik ko. Al-Quran mini. Nah, jadi nanti tangan jempolnya tu memacik tadi, atau contohnya boleh enggak? Ada enggak? Bisa berpinjam buku ibu sebentar? Pinjam santai Bu. Misalkan contohnya Bu. Ibu jawab kalau ingin membaca Quran, baliklah Quran mini ke Bu. Ambil Quran mini. Kemudian ibu cara memaci Al-Quran ko itu maci jempol di halaman yang akan kita baca. Nah, jadi ketika salat waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung dapat Bu. Maciknya jangan seperti ko. Kalau maciknya seperti itu, waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Batal salatnya langsung. Dan ini Bu, itu hanya berlaku untuk salat sunnah. Kalau salat wajib boleh tuh Ustaz? Enggak. Karena salat wajib iqra'u ma tayassara 'alaika minal Qur'an. Baca yang ringan-ringan saja di dalam Al-Qur'an. Yang yang Bapak Ibu, terima kasih banyak. Yang Bapak Ibu sekalian hafal itu yang kita baca ketika melaksanakan salat. Lanjut Ibu Lanjut. Kesalahan yang kabar Ibu? Yang kampe. Kesalahan yang kampe ketika kita sedang melaksanakan salat. Nah,
itu adalah menjaharkan bacaan bagi makmum. Aku hati-hati tu. Satu-satunya momentum kita boleh menjaharkan bacaan bagi makmum. Bila kira tu Pak? Waktu imam terlupa Ustaz. Amin. Atau ketika imam terlupa, betul. Misalkan contohnya Bu, misalkan waladdallin dan apa-apa menjawab amin. Boleh tidak tu Pak? Boleh. Tapi bagi ibu-ibu boleh tidak ibu menjaharkan amin? Tidak, karena suara perempuan itu aurah Bu. Jadi muncul senan bagari tapi suaranya tidak keluar. Atau contohnya misalkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Langsung makmum menyambung di belakang. Boleh Pak. Tapi dalam gerakan atau situasi yang lain, makmum cukup mensirkan bacaan solat. Kadang ambo jujur Pak, kadang ada kesal ambo ketika menjadi imam. Ambo membaca bacaan solat, volume ambo sampai 10. Nan apa di belakang ambo 60. Sehingga kareh lo suara apa ko daripada suara ambo ko. Iko mengganggu kekhusyukan yang lain. Atau apa pernah hendak sembahyang di samping orang, ini sembahyang mereka. Pernah tak Pak? Pernah Bu. Itu ambo ketika sembahyang di samping orang mau itu tu serasa pengen ambo picik saya muncul tu Pak. Iko hati-hati ko. Awak kalau sembahyang cukup bacanya secara sir saja Bu. Nah, hati-hati. Jadi mengganggu kekhusyukan orang di sekitar kita itu haram dan kita berdosa. Lah, selesai kajian kita Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Sabantai Bu. Sembahyang Ustaz. Enggak mengari-ngari menjuang Ustaz. Ya. Nah, aku ada pertanyaan rancak juga Bu. Iko penting kok Bu. Penting karena sah atau tidaknya salat kita tergantung dari hal koko. Andaikan ada orang solat munculnya antok-antok saya mau dekan lem altiko. Ada orang kayak gitu sembahyang Pak? Ada. Nah, kini pertanyaannya salatnya sah atau tidak? Salat itu terdiri dari rukun dan sunnah. Rukun ada namanya rukun qauli. Sunnah ada namanya sunnah qauli. Kalau rukun qauli itu adalah rukun yang mana dalam berbentuk bacaan Bu. Contohnya Bu, yang pertama takbiratul ihram. Kalau niat Ustaz, niat rukun qalbi. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua al-fatihah. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Yang keempat salam. Tu ampe tu Bu. Sedangkan sunnah qauli banyak Bu. Seperti membaca ta'awuz, membaca doa iftitah, ayat pendek, atau bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tahiyat awal, itu sunnah tu Bu. Nah, kalau munculnya antuk ketika membaca bacaan sunnah qauli, ketika membaca doa iftitah munculnya antuk sen. Membaca ayat pendek munculnya untuk saya, bacaan rukuknya untuk saya, salatnya tetap sah karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau inyo antuk ketika rukun qauli, ibu dengarlah ceramah Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya tu di akun channel YouTube beliau mengatakan seperti itu. Itu kalau sunnah qauli munculnya untuk salatnya batal. Kok batal Ustaz? Kan kami membacanya dalam hati. Iko bukan rukun qalbi, tapi rukun qauli. Kalau rukun qalbi itu cie saja Bu. Takut tu Bu. Kalau rukun qalbi niat Bu. Makanya untuk Bapak Ibu yang ampek ko muncul wajib bagari Bu. Yang ampek itu tadi yang pertama takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, salam. Ampek itu wajib muncul bagari itu Pak. Wajib. Andai kan muncul nyontok ketika sedang salat, maka di saat itu salatnya batal. InsyaAllah pendapatku bisa dipertanggungjawabkan. Silakan. Apa?
Oh, ini wajjahtu wajhiya. Contoh, Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya, itu maksudnya. Baik. Bagian dari doa iftitah. Kini pertanyaannya, Pak, doa iftitah koko kan banyak macam. Ada yang astagfirullah, bukan. Ada yang pertama tu Allahu Akbar kabira. Yang kedua koko itu adalah mana itu? Allahumma inni ba'id wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sabananya, Pak, kalau ditanya ma yang rancak kami baca, bebas kok. Kalau ditanya ma yang dibaca Rasulullah, itu yang pertama tadi. Kalau yang dibaca sahabat dan disetujui oleh Rasulullah, maka baca yang Allahu Akbar kabira. Contohnya, ketika Rasulullah menjadi imam, ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang tiga kuasanya, Pak. Habis itu selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah ditanyanya, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira? Sahabat tadi mengira Rasulullah bongil. Sahabat tadi mengira, ya Rasulullah, ambo yang membaca Allahu Akbar kabira tadi Rasulullah. Kata Rasulullah, aku mengagumi. Ketika engkau membaca Allahu Akbar kabira, dibukakan pintu, nak pintu surga, pintu langit. Dibukakan pintu langit untukmu. Jadi sabananya, Bu, yang doa iftitah tiga itu saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambah dengan inni wajjahtu sampai selesai, hukumnya boleh. Boleh. Yang afdal tu baca dari Allahu Akbar kabira gitu. Silakan di belakang. Kalau dikatakan Ustaz, salahkan dengan pakaian terbaikmu. Kalau biasa kami keluar rumah ini dicarilah pakaian yang terbaiknya gitu. Sementara untuk sholat di rumah kami cuma pakai baju tidur, baju daster, baju rumahan gitu aja, itu gimana? Ustaz, kalau sananya awak kadang di rumah kau pakai baju yang biasa-biasa, saya tidak maaf Ustaz, sabarnya tidak ada. Yang penting Bapak Ibu, pakaian tadi terpenuhi sampai syarat tadi. Dan yang paling penting loh, kalau bisa untuk laki-laki pakai parfum. Kalau padusi Ustaz, kalau ibu parfum ibu cukup parfum Molto saja, Bu. Kalau laki-laki, Pak, di tas ambo tu ada parfum tu, boleh. Kalau ibu, kalaupun salat di rumah, pakai parfum. Jangan sampai biko baju yang pakai untuk memasak ikan teri tu, memasak nama tu, memasak jaring, memasak patai, itu ya baju yang pakai untuk sembahyang, itu tidak salah tu. Jadi minimal pakailah pakaian tadi yang wangi, bersih, layak, menutup aurat, tidak sopan dan tetap menutup aurat. Boleh. Aduh lo, sasuk menjawab Ustaz. Bonjari muncul. Oh, bonjari muncul. Amba tanya ke Pak Jebak, awak sebelum sembahyang boleh hendak makan jarian patai, Pak? Boleh atau tidak, Bu? Kelapan. Boleh atau tidak awak makan jarian? Cuba kita tengok dalilnya, Bu. Kata Rasulullah, "Idza akaltum basal aw thauman", kalau kalian habis makan bawang merah, bawang putih, la yaqraban nas, jangan dekat-dekat manusia. Bakok gitu, li'annal malaikata tata'azza, karena malaikat tersakiti karena bawang merah, bawang putih. Iko sabananya kurang berlaku di Indonesia, karena kalau di Indonesia bawang merah, bawang putih itu kan ditumis dulu, sehingga harum. Tapi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Mesir, itu orang Mesir tuh bawang merah, bawang putih, bawang bombay yang kadang-kadang tabah tuh, Bu, diirisnya, dicampurnya juga sayuran tomat, mentimun jadi salad, jadi dimakan tuh, Bu. Yang mana bawang putih, bawang merah tuh masih mentah deh, baunya tangguang baunya tuh, Bu.
Nah, Itu yang sehingga ketikanya menguak, dia pingsan orang sabalik dia. Nah, sedangkan habis bawang makan bawang merah, bawang putih saja jangan dakek-dakek manusia, apalagi habis makan sekilo jari yang dipatai. Nah, tapi boleh nak kami habis makan sekilo jari yang patai sembahyang kamu saja? Boleh. Tapi kalau bisa sebelum salat kita gosok gigi, pakai pewangi mulut tu, pengharum mulut tu yang min pakai tu, gosok gigi. Sehingga nafas kita segar, orang lain pun tidak terganggu tu. Itu Ustaz, awak kan berjamaah. Tapi awak dari rumah tiba-tiba di masaji imam tu lah membaca walat balin gitu. Jadi apakah awak baca tahiyat al-fatihah lalu atau mengikuti menyimak ayat yang dibaca? Oh, ibu datang, ibu tiba di saf tu kebetulan imam lagi mana? Lagi baca ayat pendek atau al-fatihah? Salah saya Fatihah. Alasan saya al-fatihah. Baik. Misalkan contohnya bu, waladdallin, amin. Habis itu baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Pertanyaannya Pak, awak baca al-fatihah dulu atau awak simaan ayat pendek imam? Mana yang awak lakukan Pak? Simakkan ayat pendek imam atau baca al-fatihah dulu? Kalau kita gabung dengan imam, kita buat beberapa skenario bu. Kalau kita gabung dengan imam, sama-sama takbiratul ihram dengan imam, imam baca al-fatihah, kita simakkan dulu. Setelah imam selesai baca al-fatihah, baru kita baca al-fatihah. Itu yang pertama. Kalau kita tiba, imam di saat itu sedang membaca al-fatihah bu. Jadi awak terlambat nak sempat takbiratul ihram bersama imam, awak tiba, imam kebetulan lagi baca al-fatihah misalkan. Kita takbiratul ihram, simakkan al-fatihah imam, lepas imam baca al-fatihah, baru awak baca al-fatihah. Itu skenario yang kedua. Kalau kita tiba imam alah selesai baca al-fatihah, sedang baca pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha. Awak baru tiba, Allahu akbar. Mai awak baca dulu al-fatihah dulu atau menyimak ayat pendek imam dulu? Al-fatihah dulu. Karena al-fatihah itu hukumnya wajib, sedangkan ayat pendek hukumnya sunnah bu. Tapi kalau imam lah rukuk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita gabung Allahu akbar. Kata imam Allahu akbar, imam rukuk, awak baca al-fatihah atau ikut rukuk mengikuti imam? Ikut rukuk mengikuti imam. Bakok gitu Ustaz, karena Rasulullah mengatakan idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk kalian rukuk. Tu al-fatihah kami yang kami baca tadi batu Ustaz, lah diwakilkan oleh imam tu bu. Walaupun ingat bu, ada ikhtilaf ulama di situ, tapi kalau kita sampaikan cek-cek banyak tabung waktu. Jadi intinya itu kalau kita datang pas imam baca ayat pendek, baca al-fatihah dulu, baru kemudian kita simakkan sisa-sisa ayat pendek imam. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, pas 1 jam pengajian kita, seandainya dokter kurang terlebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berhasil kajian kita Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Semoga kajian-kajian ilmu-ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan jazaa wa jazakumullahu